Yo yo yo, hey guys, welcome back to my channel Project Ringan. Nah, kali ini aku mau bikin konten buat kalian tuh yang kayak gini guys. Membuat pembangkit listrik lagi. Jadi perencanaan panel surya aku gunakan untuk mengecas power bank guys. Jadi tadi aku udah praktek-praktek sedikit nih. Apa sih permasalahannya kayak apa, terus sama solusinya kayak apa. Jadi kita simak langsung aja. Oke guys, langsung. Jadi pertama panel surya kita hubungkan, nih kabel panel surya kita hubungkan ke capit buaya yang ujungnya sudah terpasang step down. Kita hubungkan ke capit buaya, positif negatif. Oke, langsung turun ke step down, masuk ke sini. Ini tadi sudah aku set di 5,5 volt ke wattmeter, langsung ngecas ke power bank. Nah, kita lihat dayanya. Berapa itu dayanya? Sangat kecil sekali. Hanya terbaca 00. Tapi kenyataannya ini pakai kabel ori Oppo ya guys ya. Kenyataannya di sini ngecas. Artinya arus tetap mengalir tapi kecil. Ini ada 4,3. Padahal tadi udah di set di 5 volt. 5,5 volt. Cuman ada 4,35, ya sekitar segitulah. Coba sekarang aku lepas dulu. Ini kabelnya yang menuju ke situ. Nah, ini sudah aku lepas. Dayanya sekitar berapa ini? 5,5 volt ya, udah tepat ya. Kok daya voltasenya 5,5 volt. Nah, jadi solusinya apa guys? Biar kalian tuh nggak rugi. Jadi kalau dari panel surya ke power bank kerugiannya banyak, karena step down itu kalau kita menurunkan voltase terlalu jauh, nanti arusnya juga akan ikut turun. Turunnya juga sangat banyak. Jadi solusinya harus kalian tambahkan baterai lagi dari panel surya, baru masuk ke baterai, terus dari baterai langsung masuk ke step down. Contohnya kayak gini. Dan sekedar tambahan sambil kita setting. Nah, ini kan ada power supply tambahan, itu buat nyalain ini doang. Jadi karena ini tidak bisa membaca di bawah 7 volt, jadi dia meredup, maka aku kasih power supply tambahan yang larinya pakai adaptor, colokin ke PLN ya. Jadi kalau ini dilepas nanti ini mati guys. Nah, untuk cara penyambungannya nanti kalian bisa simak di video di bawah. Cara menyalakan wattmeter ya, itu dengan power supply tambahan. Nah, coba kalau misalnya ini dilangsung, aku lepas dulu dari step down, langsung masuk ke baterai. Set. Nah, kayak gini guys. Kita lihat dayanya berapa guys yang mengalir. Tuh bisa 9 watt ya. Kelihatan nggak sih? Bentar, fokusin dulu. Susah ya fokus. Nah, itu bisa 98 watt. Bisa sekitar segitu. Ini baterai full. Lalu ke sini. Ngecas. Dia tetap masuk. Cuman di sini arusnya jelas. Arusnya lebih besar. Karena apa? Karena ini desakan arus dari sini itu stabil. Kalau dari panel surya itu nanti kan desakan arusnya kecil. Jadi step down ini kalau terlalu jauh dia akan mengurangi voltase. Dia akan mengurangi voltase setelah kita atur ya. Berikut mengurangi arus yang kita atur karena terlalu jauh sekali voltasenya. Jadi efisiensinya sangat jauh. Kalau kalian menggunakan step down untuk menggunakan pengisian power bank, gunakan dari aki atau baterai aja.
Nah, baru aki yang atau baterai yang 12 volt kalian suplai dengan panel surya. 10 WP boleh, 20 WP boleh, nggak apa-apa. Atau selebihnya juga semakin bagus, semakin besar panel suryanya. Jadi kayak gitu guys. Karena kalau misalnya aku tuh pakai yang 10 WP kemarin sih, aku sebenarnya udah nyoba sendiri, kok arusnya mengalirnya kecil ya kayak gitu. Makanya aku ngerasa pusing. Ya udah kalau gitu coba aku langsung hubungin step down ke aki. Ternyata bisa lancar untuk pengisiannya guys. Sekarang kita balikin lagi ke panel surya. Kita balikin lagi ke panel surya. Yang hitam. Nah, mumpung ada panas nih. Yang merah ke biru. Udah terhubung ya ini ke panel surya ya. Panel surya. Nah, sekarang mumpung agak panas nih, berapa nih dayanya nih? 0,4 watt doang, guys. Pengisiannya 0,4 watt. Jadi ini rugi. Masih rugi 0,4 watt. Padahal ini cuacanya panas nih. Tuh, lihat panas banget, guys. Nah, tuh panas. Meredup lagi sedikit. Rugi. Nah, lebih baik kalian gunakan ini untuk mengecas ke sini dulu, ke baterai 12 volt dulu. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi begitu kira-kira aku ambil kesimpulan ya guys ya. Kalau kita mau cas power bank atau handphone menggunakan panel surya yang 17 volt sampai 21 volt, misalnya 10 WP. Nah, kalian gunakan pengisian ke baterai dulu. Jangan langsung diturunin pakai step down. Terus ke media yang dicas. Jadi rutenya dari panel surya ke baterai 12 volt, baru di step down, baru ke media yang dicas, power bank atau handphone. Kecuali kalau panel surya kalian itu adalah 6 volt, nah itu kalian bisa langsung aja tuh buat ngecas, nggak usah pakai driver, kasih aja dioda 1, itu udah bisa guys. Dioda 1 apa 2 di seri, jadi di seri sama panel suryanya. Jadi yang negatif nggak usah pakai dioda, yang positifnya dikasih dioda, dihubungin sama negatifnya, yang positifnya dioda dimasukin ke cas-casan, ke USB nya, jadi langsung masuk buat ngecas. Bisa, itu lebih efisien daripada kalian menggunakan panel surya 17 volt sampai 21 volt 10 WP itu, terus kalian step down baru dimasukin ke power bank atau handphone, itu akan mengalami kerugian daya yang sangat besar. Jadi kalian harus pintar-pintar mengatur, siasat gimana caranya kita bisa melakukan pemilihan efisiensi terbaik untuk penggunaan listrik dari panel surya kita. Oke guys, jadi seperti itu. Kalau kalian memang nggak mau ribet, ya udah kalian beli panel surya yang 6 volt, itu khusus buat yang ngecas 5 voltan itu guys. Itu wah worth it banget. Nah, oke guys, tujuan dari video ini itu adalah memperlihatkan panel surya 10 WP itu worth it nggak buat ngecas 5 volt. Kalau 12 volt tentu worth it. Jadi makanya aku saranin buat kalian itu kalau ngecas 5 volt pakai 10 WP, nah apa 20 WP, itu kalian cas dulu ke aki atau baterai 12 volt, baru di step down masuk ke pengisian power bank atau ke HP. Nah kayak gitu. Kalau kalian langsung dari panel surya di step down ke 5 volt, itu efisiensinya sangat kecil sekali karena terlalu jauh penurunan tegangannya. Oke, kalau kalian benar-benar nggak paham dengan video yang sudah aku jelaskan, tulis di kolom komentar. Nanti sebisanya aku akan upload ulang video ini dengan metode penjelasan yang lebih sederhana lagi, atau mungkin perlu aku jawab saja di kolom komentar. Itu nanti menyesuaikan lah ya. Tapi bagi kalian yang belum subscribe aku, silahkan subscribe dan bunyikan tombol lonceng. Jangan lupa selalu like
Kalau kalian suka videonya, kalau nggak suka abaikan aja guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.